Kaidah-kaidah fikih sangat dibutuhkan dalam melakukan istinbat hukum atau pengambilan dan penetapan hukum. Karena kaidah-kaidah hukum itu merupakan instrumen dalam penetapan hukum. Apabila diibaratkan dengan sebuah mesin, maka kedudukan kaidah hukum itu sebagai onderdil-onderdilnya. Seseorang tidak akan bisa menetapkan hukum terhadap suatu problem dengan baik apabila dia tidak mengetahui kaidah-kaidah fikih. Fikih itu terbangun dari 5 kaidah yang akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu tergantung tujuannya. Amuru bimaqasidiha, dasar hukum kaidah ini adalah innamal a'malu binniyat. Artinya, sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Penjelasan dari innamal a'malu binniyat diriwayatkan dari orang-orang yang dipercaya seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Perbuatan yang dimaksud adalah segala bentuk aktivitas baik berupa ucapan maupun gerakan tubuh kita. Ulama membahas niat dari 7 bagian, yaitu hakikat, hukum, tempat, waktu, tata cara, syarat, dan tujuannya. Maksud niat adalah untuk membedakan ibadah dari adat yang serupa dengannya. Begitu juga fungsi niat untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dengan ibadah lainnya. Secara garis besar, maksud dan tujuan niat ada 2. Yang pertama, untuk membedakan antara ibadah dan adat. Contohnya, wudhu dan mandi jinabat. Karena dalam ibadah tersebut terdapat aktivitas yang sama dengan kebiasaan adat, seperti membersihkan badan dan mencari kesegaran, maka niat disyariatkan untuk membedakan keduanya. Yang kedua, membedakan tingkatan ibadah wajib atau sunnah. Maksudnya, menentukan adalah menyebutkan duhur atau asar, karena antara sholat duhur dan asar sama dalam segala sisi, maka untuk membedakannya harus ada niat penentu nama sholat tersebut. Begitu pula dengan sholat sunnah rawatib, wajib ditentukan dengan sandaran pada duhur atau asar, misalnya serta harus ada penyebutan qobliyah atau ba'diyah. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Al-yaqinu yuzalu bisaki, penjelasan. Yang ke-1, kaidah baqo makana ala makana, keadaan yang ada menetapi keadaan sebelumnya. Maknanya, hukum yang berlaku sebelumnya tetap berlaku sebelum datang hukum yang baru. Seperti orang yang meyakini dirinya suci punya wudhu, lalu ragu apakah berhadas semisal kentut atau tidak, maka dihukum. Yang kedua, kaidah baro'ah azimah, bebas dari menanggung hak-hak orang lain. Ketika hak-hak tersebut tidak menjadi tanggungan seseorang. Berdasarkan kaidah ini, satu orang saksi saja tidak bisa menjadi dasar menetapkan seseorang harus menanggung hak-hak orang lain, selama tidak ada bukti pendukung lain atau sumpah dari pihak penuntut. Yang ketiga, kaidah man saka hal fa'ala syai'an amla fal ash'annahu lam yaf'alu. Orang yang ragu apakah telah melakukan sesuatu atau belum, maka hukum asalnya adalah sungguh ia belum melakukannya. Contohnya, orang yang ragu apakah telah meninggalkan atau melakukan kunut, maka dianjurkan melakukan sujud sahwi. Yang keempat, kaidah al-ash al-adam, hukum asal pada hak adami adalah tidak ada ketetapan atau tanggungan kepada orang lain. Contohnya, ketika Rusdi telah ditetapkan mempunyai hutang kepada Ahmad, kemudian Rusdi menyatakan telah melunasi atau telah dibebaskan hutangnya oleh Ahmad. Menurut hukum, dalam kasus ini yang dibenarkan adalah ucapan Ahmad. Sebab hukum asalnya tidak ada pelunasan atau pembebasan. Yang terakhir, kaidah al-ashfi kulli hadis takdiru bi aqrab zaman. Hukum asal setiap perkara yang baru datang adalah mengira-mengiranya terjadi pada waktu yang paling dekat. Contohnya, seseorang melihat sperma di pakaiannya, namun dia tidak ingat bahwa telah mimpi, maka ia wajib mandi besar menurut pendapat yang sahih. Ia juga berkewajiban mengulangi sholat yang dikerjakan setelah tidur. Yang ketiga, kesulitan menuntut kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taisur. Dasar pengambilan kaidah ini adalah Quran Surat Al-Baqarah 185 yang berbunyi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu lahu bikumul usra.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang sebab-sebab ruksoh kemudahan ada 7, yaitu safar, bepergian, sakit. Yang ketiga ikroh atau keterpaksaan. Yang keempat nisyan atau lupa. Yang kelima jahil, ketidaktahuan. Yang keenam kesulitan. Yang terakhir, yang ketujuh naksu atau sifat kurang. Yang keempat, bahaya harus disegah. Al-dhararu yuzalu. Dasar pengambilan kaidah ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. La dororo wala diroro. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis ini mengisyaratkan sesungguhnya Islam melarang tindakan membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta ataupun membahayakan orang lain. Begitu pula tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan diri sendiri. Kaidah ini menjadikan landasan berbagai macam hukum fikih, di antaranya kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada cacatnya yang merugikan pembeli. Kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Al-adatu muhkamah. Dasar pengambilan kaidah ini adalah hadis Nabi yang artinya apa yang dilihat atau dianggap baik oleh seseorang muslim maka menurut Allah Subhanahu wa taala adalah baik.